Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Ya, Sandy Wallace sudah jadi gelandang timnas Indonesia. Sinteyong akan menguji Sheini Patinama. Yang terakhir, Kevin Dix sukai postingan Erick Thohir soal Nathan Chow Aon dan pertanda segera perkuat timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Ya, Sheini Patinama bisa menjadi opsi bagi Sinteyong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Seperti diketahui pada laga sebelumnya, Sandy Wallace harus menjalani peran baru di skuad Garuda. Biasa beroperasi sebagai bek kanan, ditugaskan sebagai gelandang bertahan saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama lalu. Pada laga tersebut, Sandy diubah posisinya oleh Sinteyong. Dia menjadi gelandang yang berduet dengan Mark Locke di lini tengah. Pemain berusia 28 tahun ini tampil penuh selama 90 menit di posisi barunya tersebut. Meski harus beradaptasi, penampilannya cukup solid di posisi gelandang. Dan menariknya, pemain asal KV Mechelen ini memang sempat menjadi gelandang bertahan tepatnya 4 tahun yang lalu. Selain Sandy, Sinteyong akan punya opsi lain yang dia pasang di lini tengah saat melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain itu adalah Sheini Patinama yang punya posisi asli sebagai bek kiri. Dilansir dari bolasport.com dari laman penyedia data transfer market, Sheini sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan. Tepatnya saat ini masih bermain untuk FC Utrecht, yakni pada tahun 2017 hingga 2019. Selain itu, pemain berusia 25 tahun ini juga bisa bermain sebagai gelandang kiri dan gelandang bertahan. Dia sempat menjadi gelandang serang dalam beberapa pertandingan dan opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda. Ya, duet Sandy dan Sheini di sektor gelandang bertahan bisa menjadi terobosan baru bagi skuad Garuda. Apalagi sektor back sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam. Ya, saat mengganti posisi Sandy, Sinteyong memang sengaja untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi lawan yang lebih kuat lagi. Saya memang mencoba menjadikan dia sebagai gelandang. Karena sebagai antisipasi ketika kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat daripada kita, dan itu yang saya pikirkan, kata Sinteyong. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, Kevin Dix menyukai postingan Erick Thohir soal Nathan Chow Aon. Pertanyaannya, akankah ini jadi pertanda bahwa Kevin Dix akan turut segera perkuat timnas Indonesia? Ya, langkah PSSI untuk menaturalisasi lagi sejumlah pemain keturunan Indonesia tengah jadi sorotan. Ada beberapa nama pemain yang ramai diisukan bakal segera dinaturalisasi. Salah satu yang paling santer disebut adalah Nathan Chow Aon. Apalagi Nathan Chow Aon belum lama ini terlihat sudah berada di tanah air dan bahkan turut menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan Chow Aon menonton laga itu langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Presiden RI Joko Widodo. Momen Nathan Chow Aon menyaksikan laga itu pun diunggah oleh Erick Thohir di Instagram pribadinya. Selamat datang di Indonesia, Nathan Chow Aon, pemain yang saat ini membela klub Liga Inggris Swansea City, punya komitmen dan niat besar untuk ikut menjadi bagian dari timnas Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Ya, unggahan itu pun mencuri perhatian bukan hanya karena keberadaan sosok Nathan Chow Aon, pasalnya pemain lain keturunan Indonesia yakni Kevin Dix juga terlihat turut menyukai unggahan itu. Banyak pihak pun langsung berspekulasi bahwa Kevin Dix akan turut dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Apalagi Kevin Dix sendiri beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bahkan di profil Instagramnya saja @KevinDix2, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya. Kini, bek kanan berusia 26 tahun itu pun bersinar bersama klubnya yang bernama FC Copenhagen. Dan tak ayal, kehadiran Kevin Dix bisa membuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia makin tangguh.
Dan kini menarik untuk dinantikan siapa saja pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi guna membela skuad Garuda. Ya, timnas Jepang kembali menunjukkan kekuatannya. Kali ini Kanada menjadi korban keganasan Samurai Biru. Akankah keresahan Sinteyong bakal jadi kenyataan? Ya, teror menakutkan Jepang terhadap timnas Indonesia jelang pertemuan di fase grup Piala Asia 2023. Tajamnya Samurai Biru belum ada obatnya. Timnas Jepang total mengoleksi 22 gol dari 5 laga terakhir yang dijalani. Kanada menjadi korban terbaru yang dibungkam tanpa ampun. Bertanding di Niigata Stadium pada Jumat 13 Oktober 2023, tuan rumah bahkan sudah membuka keunggulan sejak menit kedua pertandingan lewat Ao Tanaka. Alfonso Davies menggandakan keunggulan Jepang lewat gol bunuh diri menit ke-39 sebelum babak pertama ditutup 3-0 oleh tuan rumah. Kento Nakamura berhasil menambah keunggulan timnya di menit ke-42. Kanada pun benar-benar dibungkam di babak pertama pertandingan. Memasuki babak kedua, Ao Tanaka kembali menebar ancaman dan berhasil menambah koleksi golnya di laga ini menjadi 2 pada menit ke-49. Tak ada lagi gol yang dicetak Jepang hingga menit akhir pertandingan. Kanada hanya mampu membalas 1 gol di menit ke-89 lewat Junior Hoyland. Ya, dominasi Jepang di laga ini tidak hanya lewat gol yang tercipta, namun juga statistik penguasaan bola hingga jumlah tembakan ke arah gawang. Total 19 tembakan dilakukan dengan 8 diantaranya mengarah ke gawang, 4 berbuah gol untuk Jepang. Samurai Biru begitu superior bahkan ketika tidak diperkuat beberapa bintangnya, seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma. Sementara dalam 5 laga terakhir, Jepang berhasil memproduksi total 22 gol dengan setiap laganya berhasil mencetak 4 gol. Dan torehan ini membuat Jepang berhasil mencetak rekor sebagai tim pertama yang mencetak 4 gol lebih dalam 5 laga beruntun di laga internasional. Teror yang sangat menyeramkan untuk timnas Indonesia seolah mengamini keresahan Sinteyong tentang Jepang di Piala Asia 2023 nanti. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu sangat menyadari betapa kuatnya Jepang dengan sederet pemain berpengalaman di Eropa. Baginya sangat sulit bagi timnas Indonesia untuk bisa menghadapi Jepang. Hasil imbang adalah keajaiban dari sebuah perjuangan keras. Dan seperti yang diketahui, Jepang itu salah satu negara terbaik, tim terbaik di Asia, kata Sinteyong. My past is filled with